Anak-anak, siap untuk pembelajaran kali ini? Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Langsung saja ya. Dalam bilangan bulat ini yang akan kita pelajari, yang pertama tentang pengertian bilangan bulat, yang kedua bilangan bulat pada garis bilangan, dan yang ketiga, operasi bilangan bulat. Di dalamnya ada penjumlahan dan pengurangan, serta ada perkalian dan pembagian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z. Huruf Z berasal dari kata Zahlen atau bahasa Jerman yang artinya bilangan. Bilangan cacah terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Sehingga bilangan bulat secara keseluruhan terdiri dari bilangan bulat asli, 0, dan bilangan bulat negatif. Maka bilangan desimal dan pecahan tidak termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Yang kedua, bilangan bulat pada garis bilangan. Perhatikan garis bilangan yang ada di bawah. Angka 0 ke kanan itu dinamakan bilangan cacah. Bilangan cacah itu memuat bilangan asli. Angka di sebelah kiri 0 itu merupakan bilangan negatif. Dari garis bilangan di atas dapat kita tuliskan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Sedangkan bilangan bulat negatif itu dimulai dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ganjil sendiri dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri atau yang memiliki dua faktor. Sedangkan bilangan komposit dimulai dari 4, 6, 8, 9. Bilangan komposit itu merupakan bilangan yang memiliki 3 faktor atau lebih. Kita lanjutkan ke operasi bilangan bulat. Yang pertama, ada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ada 3 tipe soal penjumlahan dan pengurangan, serta permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pemecahan tersebut. Ketiga tipe soal tersebut yaitu: yang pertama, digabung. Yang kedua, diambil tetapi barangnya tidak ada. Yang ketiga, diambil tetapi barangnya kurang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. -5 atau negatif 5 ditambah 3. Hasilnya berapa ya? Perhatikan penjelasan berikut. Perhatikan bahwa negatif 5 ditambah 3 dibaca negatif 5 digabung dengan positif 3. Peragaan yang sesuai adalah
tanda negatifnya ada 5, digabung dengan tanda positifnya ada 3. Hasilnya negatif dan positif habis. Negatif dan positif habis atau netral. Negatif dan positif habis, sisanya negatifnya ada 2. Jadi berdasarkan peragaan gambar di atas, negatif 5 ditambah 3 hasilnya negatif 2. Nah, untuk bilangan bulat yang disajikan melalui garis bilangan, berikut definisi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Berangkatnya dari 0 dan menghadap ke kanan. Jika bilangan positif maju, negatif mundur, 0 diam. Dan jika operasi tambah itu terus, apabila kurang balik arah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Negatif 2 ditambah 5. Peragaannya, nih titik pangkal dari 0. Pertama, nih, mundur 2 langkah. Nih, mundur 2 langkah. 1, 2. Nih, dari 0 mundur. 1, 2. Kemudian karena ditambah 5, operasinya tambah berarti maju. Maju berapa langkah? 5 dari min 2. 1, 2, 3, 4, 5. Maka berhenti di 3 atau berhenti di positif 3. Jadi hasil akhir dari min 2 ditambah 5 berdasarkan peragaan tersebut di atas didapatkan positif 3. Operasi yang kedua atau yang B tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Operasi perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau tanda titik. Konsep perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Inverse atau lawan dari perkalian adalah operasi pembagian, disimbolkan dengan tanda titik 2 atau tanda garis miring. Lain halnya dengan perkalian, konsep pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang sampai habis. Perhatikan contohnya untuk perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. 5 kali 1 artinya satunya sebanyak 5 kali. 3 kali 8 artinya 8-nya sebanyak 3 kali. Dihasilkan 24. 5 kali 1 hasilnya 5. Untuk perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya yang pertama, 4 kali min 6 artinya min 6 sebanyak 4 kali. Hasilnya didapatkan min 24. 7 kali min 2 berarti min 2-nya sebanyak 7 kali. Didapatkan hasilnya negatif 14. Kita lanjutkan. Misalnya, pada suatu saat kalian ditanya, berapakah nilai A yang memenuhi persamaan 42 dibagi 7? Sama dengan A. Berapa nilai A-nya? Dan pada saat yang lain, kalian ditanya lagi, bilangan berapakah yang dikalikan 7 menghasilkan bilangan 42? Dari contoh soal ini, apakah keduanya memiliki jawaban yang sama? Soal di atas, apabila disederhanakan, bentuknya menjadi 42 dibagi 7 sama dengan A. Dan yang kedua, A kali 7 sama dengan 42. Ternyata nilai A yang memenuhi jawaban kedua persamaan di atas adalah 6. Apa yang dapat disimpulkan dari kalimat di atas? Ayo apa? Nih, yang pertama, operasi pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Yang kedua, hasil pembagian atau perkalian dua bilangan bulat yang mempunyai tanda sama selalu positif. Yang ketiga,
Hasil pembagian atau perkalian dua bilangan bulat yang mempunyai tanda beda selalu negatif. Contoh, nih, 3 kali negatif 2. Apakah hasilnya negatif 6? Nih, cara penyelesaian menggunakan garis bilangan. Yang pertama, dari bilangan 0, nih, arahkan anak panah diarahkan ke bilangan negatif. Diarahkan ke sini anak panahnya. Langkah yang kedua, karena bilangan pengalinya bertanda positif, maka arah anak panah bergerak maju sebesar 3 langkah. Dan setiap langkah 2 skala. Nih, jadi dari 0 itu bergerak 2 langkah ke arah kiri karena negatif. Nih, yang pertama di titik min 2 sebanyak 3 kali. Yang kedua ke titik min 4 2 kali. Yang ketiga di titik min 6 sebanyak 3 kali. Sudah cukup karena di sini pengalinya 3. Yang ketiga, karena anak panah bergerak maju, maka hasil akhir dilihat dari ujung anak panah. Sehingga hasil perkalian dari 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Itu tadi materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa diulang lagi apabila belum paham. Nanti untuk selanjutnya jika ada yang masih belum paham bisa tanyakan ke ibu ya pada pertemuan berikutnya, atau bisa melalui WA grup di kelas. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.